Setidaknya kalau Anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang benar ibadahnya berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah, alhamdulillah, hari ini di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak ada nikmat yang paling indah, yang paling membahagiakan, yang paling membuat hati kita tenteram, kecuali saat kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari sejak beranjak ke masjid ini melihat dan merenungkan serta membayangkan suasana pertama kali saya berangkat ke Tripoli. Saya duga hanya di Tripoli ada orang semangat menunaikan sholat sampai ke jalan, sampai bahkan di trotoar-trotoar. Tapi hari ini ternyata saya lebih melihat daripada itu. Kita bahkan merindukan momentum seperti ini, sampai orang berdesak menunaikan salat maghrib sampai dengan 2 bagian. Saya tidak dapat mengungkapkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kekuatan iman kita semua ini dalam setiap kesempatan, dan semoga itu pertanda terbaik yang mengirimkan sinyal pada dunia bahwa kebangkitan Islam dan cahaya Islam akan mulai tampak dari bumi pertiwi ini, insyaallah. Teman-teman, semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan, karena tidak ada faedahnya salat semangat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri ibadah yang diterima, terkhusus salat, adalah nampak dari faidah-faidah ibadah itu tersanding setelah menunaikan amalan tuntas dikerjakan, seperti tersebut dalam Al-Quran. Di antara ciri ibadah diterima, ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh Nabi dengan nama akhlak, yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya. Kita baru tuntas mengerjakan solat. Di antara ukuran keberhasilan solat itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum solat, silahkan Anda baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu segala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuang ketentuannya dalam Al-Quran, penjelasannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis salah, dan tunaikan salat dengan benar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan nabinya, maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, sifat kebaikan inilah kemudian yang disebut oleh Nabi SAW dengan nama akhlak. Jadi kalau orang salatnya baik, akhlaknya pasti baik. Orang salatnya baik, terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada seseorang tidak baik, sifat dan sikapnya, itu tidak ada yang ketiga, hanya 2. Kalau bukan fahsya, itu pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi fahsya. Aksi fahsya. Kata-kata jorok fahsya. Fahsya. Jadi mustahil ada orang yang salat tapi masih berbuat fahsya. Mustahil. Saya sering katakan pada Anda hampir dalam setiap kesempatan, kalau ada orang tidak salat, kata-katanya kotor, dia tidak salat. Tapi kalau Anda salat, kata-kata Anda masih kotor, ada yang salah dalam salat Anda. Anda salat, lisan memang tidak kotor, tapi tulisan kanannya, tulisan tangannya masih kotor. Saya sering katakan, maaf, jemari yang tahiyat, telunjuk yang mengerjakan tahiyat, tidak akan pernah tergerak untuk berbuat maksiat. Sama, lisan memang tidak berkata kotor, tangan tidak mengerjakan yang kotor, tapi pandangan, hobi melihat yang tidak baik. Sama, ada yang salah dalam salatnya. Demikian pula mungkar. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati. Jadi jika raga kita mengerjakan, hati kita menolaknya. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar.
Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Nabrak tiang itu mungkar. Bisa. Betul. Bila sengaja dilakukan, tidak sengaja tidak ada masalah. Itu kecelakaan. Sudah, fokus. Antum tertawa, kalau pikiran antum jelek, mungkar antum. Betul. Balik lagi. Sudah. Nah, teman-teman, jadi mustahil kalau ada orang sholat, berbuat mungkar itu mustahil. Kalau tidak sholat, mengerjakan mungkar, dia tidak sholat. Tapi antum sholat, berbuat mungkar ada yang salah. Karena itu kalau orang masih sholat, kemudian tubuhnya mengerjakan yang mungkar, pasti hatinya mengingkari. Tidak percaya silahkan cek. Lisan berkata yang kotor, dusta misalnya. Itu pasti hatinya tidak sepakat. Dari mana Pak kemarin? Dari kantor. Padahal misalnya main golf. Maka ketika lisan mengatakan dari kantor, itu hatinya akan mengingkari. Dusta. Bohong. Antum keluar dari sini, coba iseng-iseng pakai alas kaki teman yang lain. Pakai sendal orang lain. Begitu antum kenakan, hati anda akan menolaknya. Itu bukan punya kamu. Tinggalkan, ganti. Kembalikan pada milikmu. Itu mungkar. Jadi secara sederhana, seorang yang benar ibadahnya, berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah jika ada akhlak melekat dalam setiap perilakunya. Untuk itulah pada malam ini, penting kita bahas, apa esensi akhlak itu? Apa hakikat dari akhlak itu? Apa definisi akhlak itu? Jangan-jangan selama ini kita hanya mengatakan akhlak, akhlak, tapi kita tidak memahami apa itu akhlak. Dua, apa kemuliaan orang yang memiliki akhlak? Jangan-jangan kita tidak pernah mendalami satu hal bahwa yang cepat mengantarkan kita ke surga, salah satunya adalah akhlak. Nanti kita lihat. Yang ketiga, bagaimana ukuran keberhasilan akhlak itu yang bisa dilihat dari perubahan orang-orang soleh terdahulu. Untuk itulah materi itu kita hadirkan di malam ini, dengan harapan, dengan pelajaran itu, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi kita berubah jadi baik, dan cepat kita mengantarkan ke surga yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita mulai bahasan kita. Saya punya waktu yang sangat terbatas, sampai ke Isya, kita akan berhenti. Jadi tolong fokus betul. Saya hanya punya waktu sampai Isya, ya, sesi yang pertama. Setelah itu, tunaikan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Baik, kita mulai pertama. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan akidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas. Satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana taunya itu. Salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Agak cepat misalnya kalau antum punya Al-Arba'in, hadis misalnya nomor yang ke-6 sampai dengan nomor yang ke-10-nya, turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging.
Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad, semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik, jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Yang tidak baik, cepat. Masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah kedua, ayat yang ke-7. Wa ala absarihim ghishawah. Tapi yang tidak baik, gampang. Masuk ke kaki, yang baik susah melangkah. Yang buruk-buruk, mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahyal qalbu. Itulah hati. Qalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka di antara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya di antaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Saya ilustrasikan lokasinya supaya nanti saat umrah atau antum haji, antum bisa melihat beberapa situasi, dan coba saya sarankan ya, daripada mengunjungi tempat-tempat yang tidak menguatkan iman, kenapa Anda tidak menyusuri jejak-jejak Nabi di kota suci itu? Misal, para sejarawan menunjukkan, saya mulai petanya misal dari sini. Kalau ini ada Grand Zamzam, maaf, ini kelihatan? Ya, memang saya belum nulis apa-apa ya, jadi wajar nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Baik, antum kelihatan? Kelihatan? Masya Allah, alhamdulillah ya, baik. Perhatikan baik-baik. Kalau ini Zamzam, kemudian di sini Safwa, saya ilustrasikan sedikit. Ini kurang lebih 7 meter, ada Jabal Qubais, ini Istana Raja. Saya buatkan Safwa supaya langsung ke arah sini. Ini Masjid Al-Haram sebelah sini, pintu utama yang di sini, ini ke arah pakai eskalator. Antum lewat ke sebelah kanan dari sini langsung, kemudian masuk ke arah sini. Antum temukan ini Jabal Qubais, ada pos security di sini. Ada yang jaga 1 orang, security warna coklat pakaiannya, polisi. Iya, saya betul, serius. Di sini ada CCTV 1 ke sini ngadepnya. Kemudian di sini ada tiang listrik. Ya. Sudahlah. Betul, ya. Dan terakhir jadi tiang lampu ini. Betul, tiang lampu di sini. Ini konon rumahnya Abu Jahal dulu di sini. Baik, jadi Abu Jahal dekat tiang lampu sekarang. Jangan berbuat yang mungkar, awas. Kita sedang, ini nyata, ini keterangan sejarawan, saya cuma melukiskan kembali. Kemudian ke sebelah sini, teman-teman sekalian,
Ini kurang lebih ada 100 meter, ini tempat ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jadi kalau Anda kehausan atau ingin bawa zam-zam agak banyak ke hotel, antum jangan ngambil dekat-dekat masjid, ke sebelah sini. Di sini ada keran-keran, tinggal antum pasangkan selangnya, beli jerigen, di sini dijual sekitar 5 real yang kecil-kecil. Antum masukkan ke situ, bawa kemudian ke hotel. Ini lebih banyak persediaannya. Di sampingnya persis di sini ada Al-Maktabah Qadimah. Perpustakaan yang sekarang disebut dengan museum ulama. Warnanya kalau kita lihat di sini krem ya. Antum temukan bangunan ini diduga sebagai tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik garis lurus ke sini. Ya, ini ada bukit di sini, terbit matahari dari sini, kalau bersinar arahnya sinarnya ke sini langsung. Ya, kami pernah ambil sinarnya ke sini, kemudian ke pelataran haram, turun ke sini, ini masuk ada eskalator di sini, sini ada tangga, ini ada 2 penjaga, ini kursi warna coklat, kursi warna merah di sini. Yang di sini jaga pakai jubah warna putih. Turun ke sini, ini pintu Babus Salam namanya. Dari Babus Salam antum masuk, ini sunnahnya dari sini ketika akan tawaf. Karena tembus dari sini, langsung ke Safa, langsung ke Ka'bah. Ka'bahnya posisinya Hajar Aswad di sini. Lihat baik-baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang Rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya. Di antaranya akhlak wa yuzakkihim. Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil 2 nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan 2 nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, 4 dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya 4. Yatlu alaihim ayatika. 1. Wa yu'allimukumul kitab. 2. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. 3. Wa yuzakkihim. 4. Innaka antal azizul hakim. 4 permintaan. Dikabulkan jadi 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian. Dikabulkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yatlu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yu'allimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 5. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa 4, dikabulkan 5. Nabi Musa, antum kenal Nabi Musa? Masya Allah. Belum Isya, sudah kenal Nabi Musa. Saya malam dari Palembang. Ada yang kenal Fir'aun? Di sini Nabi Musa. Baik, teman-teman. Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Sadar, Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam. Jadi kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa, itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Ya, gitu. Contoh, Mas. Contoh. Jadi bukan nyuruh nyukur, Pak. Suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Ya. Dipisahkan. Nah, ini kalau kalimat-kalimat Fir'aun datang Musa sampai mencela, kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah.
dan dikabulkan doanya. Ya Allah, ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan. Begitu minta, diwafatkan. Selesai dakwah. Cuman tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra. Maka kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Firaun, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rabb, ilahi, ila man takiluni, ila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'dimuni. Fa'ana radin ya Rabbi, ma lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak tahu setelah ini kemana lagi engkau antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi? Atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rabb. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La haula wa la quwata illa billah. Dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rabb. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu ya Rabbal Alamin, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad SAW, kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran, misinya disebutkan oleh dua nabi, dan akhlaknya dimintakan oleh dua nabi sekaligus untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta akhlak urutan nomor 4. Setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain. Dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina Al-Quran wa yuzakkikum akhlak. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam akhlak. 1. 2, apa pentingnya akhlak itu? Dengan itu semua banyak dilukiskan esensinya dalam Al-Quran. Ternyata 1, maaf, mohon izin, disebutkan dalam isyarat Nabi SAW bahwa akhlak diantara keutamaannya, Al-Bukhari nomor hadis 3549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqa. Sungguh di antara yang paling dicintai olehku di antara kalian umatku adalah orang yang terbaik akhlaknya. 1. Akhlak disebut oleh Nabi SAW di antara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Keistimewaan akhlak dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti orang yang dicintai oleh Nabi SAW pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi SAW, itu syarat utamanya. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi. Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi Anda kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekedar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, salatnya ikut Nabi, puasanya ikut Nabi, baca Al-Qurannya ikut Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Nabi SAW, Anda tidak mendapatkan cinta Nabi SAW.
Jika seseorang mengikuti Nabi, mendapatkan cinta Nabi, maka apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cintai Anda. Satu, mendapatkan cinta Nabi sekaligus mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, Masya Allah, antum dicintai pasangan hidup saja, senangnya luar biasa. Kenapa antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suami dicintai istrinya, bahagia. Anak dicintai orang tuanya, bahagia. Orang tua dicintai anaknya, gembira. Kenapa antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan antum dengan segenap jiwa dan raganya? Dan cinta, ingat, itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan antum, mesti ada bukti. Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat, hewan yang disalahkan. Ya, awas hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya. Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Dua. Pelan-pelan. Kita pakai dalil saja dulu ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 1162. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di kota Tirmidz, makanya dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmidzi atau dikenal di zaman Jami' At-Tirmidzi. Tahukah antum? Beliau di masa sepuhnya buta matanya. Masa sepuhnya. Sampai buta, kemudian masih bermohon kepada Allah, berdoa. Ditanya oleh koleganya, "Ya Syekh, lima hakadha? Kenapa Anda sampai menangis seperti ini, sampai buta matanya?" Jadi buta mata itu karena banyak menangis berdoa. Apa kata Imam At-Tirmidzi? "Laqad khasyitu. Laqad khasyitu. Lau tawaffani Rabbil an." Saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini, masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siyam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insyaAllah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum cek. Antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya. Silahkan cek di hadapan Allah seperti apa antum. Beliau menangis sampai buta. Antum masih bisa melihat, kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum datang nanti 17 Desember ke Istiqlal. Kita punya acara Hafal Quran. Kami akan hadirkan pada antum. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang pekerjaan antum anggap kadang-kadang biasa-biasa saja. Ada yang kelihatannya mungkin bagi sementara orang tidak menghasilkan sesuatu yang hebat dalam urusan dunia. Tapi mereka penghafal Quran. 4 tahun, buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini, masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi? Karena itulah kemudian, setidaknya kalau Anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tirmidzi nomor hadis 1162. Lihat baik-baik. Akmalul mu'minina imanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa ukurannya dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya. Tidak disebutkan puasanya. Bukan banyaknya hafalan Qurannya. Kata Nabi, ahsanukum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa.
Ternyata orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak. Akhlak menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qurannya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Maaf, ini hadisnya populer tentang muflis. Yati yaumal qiyamati bi salatin. Datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wa yati qad syatama hadza. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, senangnya menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih, kadang-kadang secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia salat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala salatnya dipindahkan langsung pada yang dicelanya. Seketika. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti itu tuh yang di luar tuh. Sama. Sama. Pindah. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil terus, diambil terus. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya. Jadi kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain misal. Maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhlak. Teman-teman, hadis riwayat Muslim ditemukan juga kemudian di At-Tirmidzi. Disalin lagi kemudian di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di At-Tirmidzi nomor hadis 1987. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Di situ kemudian disebutkan An Jundub bin Junadati wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Juga dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Perhatikan baik-baik. Kalimat takwa setidaknya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Salat disebut bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi juga takwa disebutkan terkait dengan akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya? Teman-teman, yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak disebut bagian dari takwa di situ.